Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pendengar di manapun Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam acara kearifan lokal Minangkabau yang barangkali sudah Anda tunggu-tunggu ini ya. Sudah beberapa pekan juga kita nggak berjumpa dengan Mak Tuang Kemangkudun, dan alhamdulillah beliau hari ini berkesempatan untuk hadir langsung di studio Perempat RRI Padang, atau istilah beliau Surau Perempat gitu ya. Dan mudah-mudahan kedepannya kita akan semakin mendapatkan pencerahan-pencerahan yang lebih banyak lagi tentang kearifan-kearifan dari peninggalan-peninggalan nenek moyang kita orang Minangkabau ini. Nah, dulu sana pendengar, karena ini di awal tahun 2025 ya, dan memang kehadiran beliau untuk pertama kali di awal tahun ini, kita mulai dari kalau istilah orang Minangnya mengaji dari alif gitu ya, Mak ya, berhitung dari awal gitu. Kita mulai dari dasar banget ini ya. Ya, kita akan mencoba menggali tentang kearifan lokal di dalam adat nan ampe. Nah, ini dia kearifan lokal di dalam adat nan ampe. Sebagaimana kita ketahui, adat nan ampe ini adalah konsepsi dasar adat Minangkabau itu sendiri ya. Nah, jadi artinya kita betul-betul mencoba di awal tahun, dari awal tahun ini kita coba gali dari dasarnya sampai nanti kita ke turunan-turunan berikutnya. Begitu sahabat dengar ya. Dan seperti biasa Dun sana, Anda nanti juga bisa bergabung di dua line telepon kita 0751812414 atau di 08166092440 ya. Baik, sebelum lebih jauh tentang kearifan lokal dalam adat nan ampe ini, kita sapa dulu tentunya mama kita yang sudah berkesempatan hadir di studio bersama kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi Dun Sanak Penanga Surau RRI Perempat. Iya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kembali, Mak, di Ranah Minang. Alhamdulillah. Setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci, Mak ya. Iya, semoga menjadi mabrur ya, Mak ya. Amin, amin. Apa yang sudah lakukan begitu. Baik, Mak Tuanku, ini sudah 2 pekan ini, Mak ya. Iya, 2 pekan kita tidak ke Surau ini. Tapi Mak ke masjid yang paling besar gitu. Iya, masjid yang jauh. Jauh, baik. Nah, seperti yang saya antarkan, Mak, karena ini di awal tahun kita pengen betul-betul menggali dasar ini ya, Mak ya, tentang kearifan lokal dalam adat nan ampe. Seperti yang Mak sampaikan juga ke saya nih, kalau adat nan ampe itu sesungguhnya adalah konsepsi dasar dari adat Minangkabau itu sendiri ya, Mak Tuanku. Baik, baik Mak, kalau begitu kita mungkin akan mengawali dari sesungguhnya seperti apa adat nan ampe itu sendiri, Mak, atau mungkin kita dari adat betulnya, apa itu adat itu sesungguhnya gitu ya, sehingga lahirnya adat gitu ya, kemudian munculnya adat nan ampe. Silakan Mak Tuanku. Baik, terima kasih Bung Adit dan Sanak Pendengar RRI Perempat dimanapun berada. Minangkabau adalah sebuah suku bangsa yang cukup tua dan sudah lama berada di dunia ini. Kita tidak dapat melacaknya, tapi diperkirakan setidaknya dari penggalian sejarah itu sudah hadir di Pulau Sumatera ini sekitar 4.000 tahun yang lalu, atau 4.100 kira-kira. 2100 sebelum Masehi itu sudah ada artefak peradaban orang Minangkabau di Mae. Nah, selama 4.000 tahun itu telah berjalan banyak sekali perkembangan kehidupan, dan di antara warisan yang paling kental itu adalah yang dinamakan adat. Mungkin kita cari dulu akar kata adat itu. Adat itu kalau kita pakai dalam berbagai bahasa, mungkin lebih tepat culture atau budaya, tapi orang Minang mengatakannya adat. Nah, bisa juga diambil dari kata bahasa Arab, walaupun bahasa Arab itu interaksinya dengan Minangkabau mungkin baru sekitar 1.500 tahun. Nah, adat adalah
perilaku atau sikap cara hidup yang dipakai oleh manusia ketika berhadapan dengan manusia lain. Nah, jadi perilaku yang dianggap baik itu kemudian dibakukan atau ditransformasikan dalam sebuah aturan kesepakatan bersama yang dianggap baik. Itulah adat. Jadi perilaku-perilaku yang dianggap baik dan perlu menjadi identitas bagi setiap orang. Nah, orang Minangkabau menjelaskan bahwa adat itu sudah hadir dalam diri manusia sejak manusia itu ada di dunia. Jadi bukan sesuatu yang dibuat. Hadir sebagai bahagian dari identitas manusia. Maka ada kategori-kategori kemudian dibuat oleh orang Minangkabau. Bukan orang Minangkabau yang membuat adat itu, tapi apa yang sudah hadir dalam perilaku manusia itu dikelompokkan dalam 4 kelompok oleh orang Minangkabau. Diberi nama nan sabana adat, kemudian nan diadatkan, kemudian nan teradat, dan istiadat. Jadi 4 kategori, mungkin juga bisa dikatakan 4 tingkat atau level. Jadi ada sabana adat, nan diadatkan, nan teradat, dan istiadat. Bisa ditambah di awalnya dengan kata adat. Adat nan sabana adat nan diadatkan, adat nan teradat, atau adat istiadat. Nah, mudah-mudahan kita bisa membahasnya agak rinci agar kita bisa melihat bagaimana orang Minang memandang perilaku antar manusia. Adat bagi orang Minang adalah perilaku kita memperlakukan orang lain dengan seluruh perangkat yang ada di tubuh kita. Perangkat itu, peralatan itu ya peralatan tubuh, peralatan ucap, peralatan wajah, mimik, gestur, langkah, gerak tangan, dan seluruh penampilan kita di depan orang lain. Nah, itu ada aturannya yang disepakati. Aturan yang disepakati itulah yang dikatakan adat. Inilah aturan yang kita anggap baik, kata nenek moyang. Mana aturan yang dianggap baik itu? Itulah yang 4 tadi itu. Nan sabana adat, nan diadatkan, nan teradat, istiadat. Nah, kalau ditambah depannya jadi adat nan sabana adat nan diadatkan, adat nan teradat, adat istiadat. Nah, yang 4 ini ada kelompoknya pula. Ada 2 kelompok. Pertama, adat nan sabana adat dan adat nan diadatkan itu melekat pada diri orang Minang dan tidak bisa dibuka. Kalau dibuka, maka orang Minangnya kehilangan identitas. Dalam sebuah tuturan Kato Pasako dikatakan begini, anak si cerek di dalam padi, babuah batangkai-tangkai, masaklah buah kaduanya. Bakabe arek babu hua mati, indak seorang bisa mengungkai, antah kok kiamat nalah tibo. Nah, Kato Pasako ini menjelaskan bahwa 2 jenis adat ini, nan sabana adat dan nan diadatkan ini adalah identitas perilaku orang Minangkabau. Kalau perilaku itu tidak lagi ada pada diri seseorang atau tidak ada lagi pada masyarakat, maka itu sudah kiamat. Kalau tidak ada pada masyarakat berarti seluruh masyarakat itu sudah kiamat. Kalau pada diri seseorang tidak lagi terjadi itu, tidak terlihat lagi, maka orang itu sudah dianggap kiamat pada dirinya atau dianggap bukan lagi orang. Itu 2 yang pertama. 2 yang keduanya, adat nan teradat dan adat istiadat, itu dikatakan adat nan babuhua senta. Kalau yang tadi adat nan babuhua mati, ikatan simpul mati. Yang kedua itu juga ada tuturan Kato Pasakonya, masalah padi rang singkara, masaknya batangkai-tangkai, dibawa orang kamalalo. Kabe sabalik buah senta, indak saurang ingin maungkai, tibu nan punya lapis sajo. Nah, di sini ada
relativitas dalam berperilaku, dalam melakukan sesuatu, dalam bertindak. Orang ingin melakukannya secara maksimal, tapi sebatas kemampuannya. Dia berhak melakukan hanya sebatas kemampuannya. Mudah-mudahan bisa kita uraikan secara detail satu persatu nanti. Ya, mungkin kita mulai dari yang paling awal sekali tentang adat dan saban adat ya. saban adat. Itu 4 kategori atau 4 kelompok perilaku yang disepakati sebagai sesuatu yang baik dan menjadi aturan tidak tertulis orang Minangkabau dalam berperilaku. Begitu, Bung Adit? Baik, Mak. Bisa dikatakan ini konsepsi dasar ini ya, Pak ya. Konsepsi dasar dalam berperilaku, dalam bertindak bermasyarakat di Minangkabau atau bagi orang Minang gitu ya. Nah, Mak, sebelum kita urai satu persatu ini, Mak, 4 adat dasar Minangkabau ini, adat nan sabana adat nan diadatkan, adat nan teradat, adat istiadat gitu ya, Mak ya. Nah, sebelum kita ke sana, Mak, saya ada yang menarik tadi begini, Mak. Tadi dia sudah sampaikan definisinya bahwa adat itu adalah aturan yang disepakati, gitu ya, Mak ya. Betul. Sederhananya mungkin begitu, aturan yang disepakati oleh sebuah kelompok, katakanlah suku bangsa Minangkabau kala itu. Yang dalam berinteraksi. Nah, biasanya, Mak, bicara aturan yang disepakati itu biasanya kan adalah muncul dari pikiran masing-masing gitu ya, Mak ya. Betul. Pikiran masing-masing para katakanlah para ketua di kelompok itu atau orang-orang yang dipilih sebagai utusannya, dan terjadilah semacam wacana ya, kemudian terjadi diskusi gitu ya, Mak, dan muncullah sebuah kesepakatan. Biasanya kan seperti itu, Mak, hanya lahir dari pikiran mereka masing-masing gitu ya. Nah, dialektika terjadi di sana biasanya kan gitu ya, Mak. Betul sekali. Namun yang menariknya tadi Mama sempat bilang, kalau saya tidak salah tangkap tadi, bahwa orang Minang, nenek moyang orang Minang itu mengambil adat itu, justru dari nilai-nilai dasar kemanusiaan yang sudah ada, yang dibawa lahir gitu ya, Mak ya. Betul. Yang dibawa lahir oleh manusia. Nah, karena itu untuk komunitas suku bangsa Minangkabau yang dibawa lahir oleh anak nagari Minangkabau itu sendiri gitu ya, Mak ya. Iya. Nah, setiap orang Minangkabau. Nah, sehingga dari sanalah dan dirumuskan gitu ya, Mak ya. Betul. Nah, ini maksudnya seperti apa ini, Mak? Diambil dari nilai-nilai yang dibawa lahir itu, Mak. Ya, jadi begini, dalam diri manusia itu ada yang sudah istilahnya apa ya, otomatis ada, namanya raso jopareso. Adanya perasaan, adanya pikiran atau logika atau analisa. Nah, itu sudah terbawa selama manusia itu lahir normal, kira-kira begitu ya. Nah, itulah yang kemudian melahirkan perilakunya dalam berhadapan dengan orang lain. Jadi bukan dibuat-buat, dia akan otomatis muncul. Kalau di hewan namanya insting, kalau di manusia namanya raso jopareso. Jadi rasa di hati dan jiwa, kemudian pareso atau periksa itu pada pikirannya. Jadi ada rasanya dan ada pikirannya. Nah, itu otomatis bersamaan dengan kelahiran manusia secara normal. Nah, begitu. Artinya ini bukan dibuat-buat. Nah, yang dilakukan oleh nenek moyang orang Minangkabau adalah menyusunnya, mengerangkakannya dalam sebuah konsep. Jadi konsep itu hasil dari perilaku yang lahir dari manusia secara normal, kira-kira begitu, Bang. Ya. Bisa dikatakan, disimpulkan kalau begitu, Mak, bahwa dasar dari atau sumber utama dari adat Minangkabau itu sungguhnya adalah raso pareso gitu ya, Mak ya. Betul sekali. Jadi ada yang bertanya begini, Mak Tuanku, kalau begitu yang beradat itu orang Minang. Hanya orang Minang, orang luar tidak. Tidak. Justru dalam kerangka konsep adat dan sabana adat itu adalah etika universal yang berlaku di seluruh dunia. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Artinya apa? Kalau seseorang sudah berperilaku demikian, maka dia sudah dianggap beradat dimanapun dia berada. Baik dia berada di Minangkabau atau berada di suku bangsa lain di Amerika, di Eropa, di Mentawai atau di Kubu sekalipun, dia akan dianggap beradat kalau dia sudah berperilaku seperti yang digariskan dalam adat dan sabana adat itu. Kenapa? Karena itu lahir dari naluri manusia, naluri perasaan dan pikiran manusia.
Begitu, Bung. Iya. Berarti kalau begitu ya, Mak ya, ada lagi nih garis merahnya yang ingin saya tarik adalah artinya ketika kita menjalankan adat istiadat adat Minangkabau ini gitu ya, Mak ya. Iya. Yang Bapak bilang tadi yang bersumber justru dari fitrah katakanlah begini Pak ya. Iya. Fitrah iya. manusia. Kalau dalam agama fitrah kemanusiaan. Fitrah kemanusiaan. Iya. Ya atau nilai dasar kemanusiaan itu sendiri yang diwujudkan dalam dua kata raso pareso. Iya. Ketika itu dibawa diterapkan terus, Mak, itu bakal sesuai dengan budaya dan adat manapun gitu ya, Mak ya. Karena ini bicara asas dasar manusia gitu ya, Mak. Betul. Artinya ketika etika universal itu muncul pada diri seseorang, pihak manapun melihat, wah ini kami juga begini. Iya, Jadi iya. siapakah yang beradat itu? Apakah orang Minang saja? Tidak. Seluruh manusia di dunia beradat karena adat dan sabana adat itu lahir sejalan dengan akal dan perasaan manusia. Nah, ada yang bertanya lagi, oh kalau begitu orang Minang yang menyusun adat dunia? Tidak. Iya. Orang Minang hanya menyusunnya dalam kerangka konsep, kerangka filosofis yang dinamakan adat. Itu sudah ada dalam diri manusia, wujudnya sudah muncul dalam perasaan dan pikiran manusia. Orang Minang menyusunnya dalam tuturan, dalam kerangka konsep. Begitu, Bu Mati. Dan itu juga barangkali yang memunculkan nilai-nilai egalitarian Minangkabau, Mak ya. Iya, dalam konsep egalitarian dan autokrasi Minangkabau itu lahir ketika memakai sebuah pedoman yang diturunkan Tuhan yang namanya agama. Nah, kalau yang pertama tadi etika universal itu lahirnya memang dari perasaan dan pikiran manusia. Jadi orang manapun ketika itu datang ke Minangkabau, umpamanya selagi mereka dalam koridor adat sudah adat, pasti cocok gitu ya, Pasti Mak? cocok. Mungkin kita bisa lihat dari contoh-contohnya Contohnya nanti. nanti. Ini sepertinya udah ada yang nggak sabar ini, Mak. Kita belum masuk ke yang 1 dan 4 ini. Iya, kita coba yang pertama dulu. Iya. Namun ini udah dengar gabung, Mak. Boleh, Ya, kita apa-apa. mulai dulu, Mak ya. Karena baru di konsep dasar adat ini. Baik, 812414. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Adit. Iya. Ya, tuangku ya. Mak Tuangku Mangkudun. Mak tuangku. Mangkudun. Lama orang tuang jadinya. Iya. Lama mama pondok besar. Itu kebanyakan kehilangan jadi. Kini Mama muncul boleh. Just yang kok, Mak. Dengan Ilham. Oh, Pak Ilham. Baik. Silakan Pak Ilham. Ya, sakit itu berdajanya. Adat awak kok banyak yang tak pakai gini. Padahal dari satu kunci saja awak lah manusia terpuji kayaknya di dunia. Rasanya kok lah. Ya. Oke. Itulah perlu penjualan terkabat dan tuanku perlu sangat itu untuk orang Sumatera Barat. Dado betul lihat dah. Kadang banyaknya mama, kadang mat betia banyak nih. Jadi gue berharap lah mak dong tuaku kalau bisa mensosialisasikan nyanyian kan di radio itu. Aduh ke sekolahnya kalau bisa kami datang sama-sama supaya masyarakat awak gue bisa tahu awak mulia lah rasanya di Sumatera Barat bahkan di dunia kalau bodangan cerita mak dan tuaku. Jadi adat itu lah bawa mati, itu ada loh. Kalau itu kunci hidup bagi manusia. Jadi aku berharap matangku membuka lah sekolah alam Minangkabau. Adat ke mana perlu di sekolah. Awak beradat tapi banyak tak beradat. Kalau cara itu itulah matang tua harapan aku sebagai orang yang tak cuk ni masuk di RRI. Apa boleh matang tua aku kalau saya basuh jadi ke anak tu di malam. Kamu jauh kini di lubuk menturun gua. Iya. Aku terima kasih matang tua aku. Salam sehat selalu. Panjang umur matang tua aku. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham ya atas pertanyaan dan doanya. Benar sekali, Mak. Saya juga jadi kaget ini, Mak. Ada yang mengusulkan sekolah adat, Mak. Iya, mudah-mudahan Tuhan memberi jalan. Amin ya rabbal alamin ya. Karena memang apa yang disampaikan Pak Ilham tadi sepertinya memang PR kita ya, Mak ya. Iya, betul. Kita memiliki sebuah mutiara tapi dibiarkan terpendam dalam lautan, Mak. Iya, latabanam baca dan membagi mutiara terpendam kok, Mak. Oke, baik. Mungkin tanggapannya, Mak, silakan, Mak. Iya, sekolah adat sabananya lah pernah ada dan pernah berjalan dalam masyarakat adat itu beberapa abad. Namanya surau.
Surau itu ada bermacam jenisnya, ada surau kaum, surau kampung, surau nagari. Di surau itu ada orang tua, ada mama yang mewariskan pengetahuan adatnya kepada anak kemenakannya. Kalau di kaum itu yang hadir adalah kemenakan dan anak-anaknya satu kaum. Kemudian surau nagari, surau kampung itu sebahagian masih ada yang berjalan. Pewarisan itu berlangsung sejalan dengan pelajaran agama, biasanya membaca Al-Quran dari juz amma. Nah, sayang memang tidak berlanjut karena masyarakat ini selalu dalam goncangan berbagai perubahan. Ya, ada yang masih berjalan, kemudian bentuknya menjadi khusus seperti surau ya kalau di Padang itu ada Gayung Basambui, ya, Kato Bajawe Gayung Basambui, ada surau Pasambahan kalau di daerah Dare, ya, surau Panitahan. Nah, itulah sekolah adat. Nah, kalau akan dibentuk secara formal atau sistem yang lebih kuat, tentu perlu kita punya barisan. Mudah-mudahan ada masyarakat yang berpikir ke sana nanti. Saya juga insya Allah akan mewakafkan diri untuk memberikan apa yang sempat saya kumpulkan. Begitu mungkin Pak Ilham. Insya Allah ada yang tergerak untuk memikirkan itu, dan mudah-mudahan ada jalannya nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya doakan, Mak. Saya juga sangat-sangat terharu sekali nih dengan usulan Pak Ilham gitu ya. Iya. Karena memang ya di tengah arus, katakanlah gitu ya, Mak ya, arus budaya global hari ini ya, kita memang sangat-sangat khawatir. Kita tidak akan katakan bahwa generasi Minangkabau kehilangan jati dirinya, tidak gitu ya. Tapi takutnya nanti talendo gitu ya, Mak ya. Talendo dae gadang. Nah, ini nih yang nah, supaya enggak talendo nih kita bikin pagarnya gitu ya, Mak. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih Pak Ilham sekali lagi untuk sarannya dan pertanyaannya. Baik, kalau belum ada yang lain yang bergabung, kita langsung masuk dulu ke pembahasan kita ya. Nah, kita mulai nih. Jadi kalau tadi kita sudah kupas nih apa itu adat dan bagaimana adat itu di Minangkabau, melahirnya seperti apa gitu ya, Mak ya. Dan apa dasarnya ternyata raso Jopareso. Nah, ini menarik sekali. Pada saatnya kita kupas sekali nih raso Pareso ini apa nih sesungguhnya. Apakah rasa sakit itu aja raso gitu ya, Mak ya. Apakah rasa senang aja raso gitu ya, Mak ya. Oke, kita ke 4 poin dulu, Mak ya. Ada 4 poin konsep dasar adat Minangkabau itu. Pertama, adat dan sabana adat, adat yang diadatkan, adat dan teradat, dan adat istiadat. Mohon Mak dijelaskan satu persatu, Mak. Oke, kita mulai dari yang pertama tentang nansabana adat. Nansabana adat itu adalah perilaku atau tindakan atau sikap yang muncul otomatis pada diri manusia yang memaksimalkan raso Joparesonya. Nah, artinya apa? Setiap manusia di muka bumi ini, kalau raso dan paresonya itu maksimal berfungsi, maka lahirlah perilaku, sikap, tindakan yang disepakati baik oleh seluruh manusia. Nah, orang Minang atau nenek moyang orang Minang mengerangkakannya dalam tuturan. Ada 10 tindakan, sikap, perilaku yang dianggap nansabana adat. Sumbernya 2 tadi, raso Jopareso, dan alat ukur atau indikatornya juga yang 2 tadi. Mana yang 10 itu? Yang pertama itu malu jo sopan. Ya, malu jo sopan itu adalah dasar pertama perilaku, sikap, tindakan seorang manusia yang beradat. Kalau sudah tidak bermalu, maka dia sudah bukan orang beradat lagi. Kalau sopannya sudah hilang, sopan itu ada padanannya, sopan dan santun. Sopan itu ketika berperilaku dengan orang yang setara atau lebih tua umurnya. Santun itu kepada orang yang lebih lemah atau lebih muda. Nah, ini otomatis, Bung Adit. Ketika kita berjalan, tersingkap lutut kita misalnya, ada rasa malu. Malu itu otomatis. Apalagi kalau terbuka baju. Nah, malu itu berlaku di seluruh dunia.
Bukan hanya berlaku di Minangkabau. Sopan dan santun apalagi itu sangat otomatis. Santun misalnya, kita tidak akan berpikir apapun tentang latar belakang seseorang ketika melihat dia dalam keadaan teraniaya atau dalam keadaan kesulitan. Kita akan langsung turun tangan untuk membantunya. Kita berjalan di jalan umum, tiba-tiba ada seseorang yang terjatuh dan terluka, tidak akan pernah muncul pikiran kita untuk bertanya, ini siapa orang ini, latar belakangnya apa, kampungnya di mana, agamanya apa, kebangsaannya apa. Tidak, kita akan otomatis rasa santun akan muncul menolongnya. Nah, itulah raso sopan, raso santun, perasaan sopan dan santun itu akan muncul otomatis pada manusia yang mengembangkan potensi raso joparesonya. Itu yang pertama. Sopan santun, malu jo sopan nih Pak ya. Yang pertama sopan santun, yang malu jo sopan, yang kedua itu hino jo malu. Nah, rasa terhina kalau sesuatu yang berharga pada dirinya itu diganggu atau terganggu atau rusak atau berubah. Ada rasa terhina, baik nama, baik properti atau kekayaannya atau peralatannya atau miliknya terusak atau dirusak, dia akan merasa terhina. Seperti sekarang tuh nama baik umpamanya gitu ya Mak ya. Ada malu. Ya. Malu itu ketika dia merasa ada hal yang membuat dia kehilangan sesuatu yang berharga pada dirinya. Akan datang rasa malu ketika dia tidak disapa orang atau dalam kehidupan sehari-hari dia tidak diacuhkan dalam sebuah pertemuan dan seterusnya. Jadi yang pertama tadi adalah perasaan yang muncul ketika berhadapan dengan orang lain. Pada yang kedua ini adalah perasaan yang muncul ketika keadaan kita diperlakukan oleh pihak yang lain. Ya. Yang pertama tadi malu jo sopan. Malu jo sopan, yang kedua hino jo malu. Hino jo malu. Nah, kalau malu jo sopan yang pertama itu sopan jo santun yang pertama ya. Oh, sopan jo santun. Sopan jo santun, kemudian hino jo malu, kemudian yang ketiga dia berpasang-pasangan ini. Baso jo basi. Baso jo basi. Baso jo basi adalah sikap ingin memperlakukan orang dengan baik. Menyapa orang, menyapa yang tua, menyapa yang kecil, atau sekadar memberikan salam, memperlakukan orang sebagai manusia yang pantas dihormati. Baso jo basi. Bahkan itu menjadi salah satu syarat wajib dalam pidato adat pesambahan. Tigo limbago nan terjali, pertama sambah menyambah, kedua baso jo basi, ketiga sirih jo pinang. Baso jo basi itu adalah ketentuan yang harus ada dalam sebuah tuturan dalam kegiatan bersama. Jadi sudah 3 kali 2 ya. Baso basi, kemudian yang sejalan dengan itu Heryang Jogendiang. Heryang Jogendiang ini adalah kemampuan untuk menyampaikan secara halus dalam tindakan ataupun dalam perkataan terhadap orang lain, sebaliknya mampu menangkap apa yang disampaikan secara halus, secara kiasan majas, kieh atau bayang kalau dalam bahasa Minang itu. Kiasan itu adalah ciri-ciri manusia dimanapun, bukan hanya di Minangkabau, menyampaikan tidak langsung, tidak tembak tupai istilahnya. Kalau bisa dengan halus, kenapa harus dengan verbal belak-belakan? Nah, ini kemampuan untuk berbahasa halus, itu Heryang Jogendiang. Yang kelimanya, jadi 2 kali 5 itu tarati jositina, kemampuan untuk bertindak, bersikap, berkata-kata terutama secara tertib dan berurutan. Nah, kemudian tarati itu juga artinya etik ya, etika. Batarati, kalau sudah dikatakan tidak batarati seseorang, maka dia sudah kehilangan adatnya. Ya, bagaimana tarati untuk makan minum, bagaimana tarati untuk duduk, tarati untuk berjalan, itu
semuanya disepakati sebagai perilaku-perilaku yang perlu ditata dengan apa? Dengan yang dua tadi, raso jo pareso. Nah, kalau saya berjalan begini rasanya sudah baik atau belum ini? Kalau saya berkata-kata begini sudah baik atau belum ini? Kalau saya berlaku begini sudah baik atau belum ini? Nah, itu semuanya sumbernya adalah raso, perasaan, dan ukurannya adalah raso jo pareso itu. Apakah mungkin saya lakukan ini? Apakah patut saya lakukan ini? Jadi sumbernya raso jo pareso, indikatornya raso dan pareso, kemudian takarannya itu mungkin dan patut. Ini mungkin saya lakukan atau patut atau tidak. Kemudian ada 10 jenis perilaku yang saling tumpang tindih sebenarnya ya. Mulai dari sopan jo santun, kemudian hino jo malu, baso jo basi, heryang jo gendeng, tarati jo sitina. Itu semua adalah perilaku kita berhadapan dengan orang lain atau kita berada di tempat di ruang publik bersama orang, siapapun orangnya. Nah, dan ini relatif dikenal oleh masyarakat dimanapun di dunia. Berkata yang sopan, bersikap yang sopan, bertindak yang bertarati, beretika, kemudian santun kepada yang lemah, pada yang lebih muda, yang lebih kecil. Itu semua adalah etika universal. Orang Minang, nenek moyang orang Minang memberi itu label atau kerangka berpikir, inilah nansabana adat. Yang sebenarnya adat ini harus ada pada diri seorang Minang. Kalau dia sudah tidak ada pada diri seorang Minang, maka orang itu dianggap sudah kiamat. Kalau dia sudah tidak bermalu lagi, maka dia sudah tidak beradat. Kalau dia sudah tidak beradat, dikatakan dia sudah kiamat. Allah kiamat pajama. Artinya apa? Malunya tidak ada lagi, rasa perasaannya tidak lagi, perasaan dan pikirannya tidak lagi berjalan normal. Nah, itu yang pertama, nansabana adat, etika universal. Begitu Bung Adit. Baik Mak, menarik sekali Mak ya. Jadi ini makin kebuka ini. Selama ini saya dipaparkan ada nansabana adat tuh hanya persoalan fitrah gitu ya, persoalan syarak, dan karena adat berarti syarak gitu ya Mak ya. Ternyata ada 5 pecahannya dikali 2 ya, sopan jo santun, hino jo malu, baso jo basi, eryang jo gendeng, dan tarati jo sitina. Baik Mak, sebelum kita terima telepon Mak, kita jeda sesaat ya Mak ya. Baik, dosa pendengar, jangan kemana-mana, kami akan kembali bersama Anda dalam kearifan lokal Minangkabau dalam topik kearifan lokal dalam adat nan ampe ya. Baik, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Minangkabau mengandung keindahan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam pidato adat dan pasambahan yang bisa dijadikan panutan bagi kehidupan masyarakat. Dalam pasambahan, tidak semua orang bisa menikmati keindahan nilai-nilai budaya Minangkabau yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang menganggap pasambahan hanya sebagai kata-kata yang mengandung ungkapan, seperti petata, petiti dalam suatu tradisi tertentu. Namun, bila diamati dengan lebih dalam, pasambahan mempunyai nilai-nilai budaya Minangkabau yang bermanfaat bagi masyarakat, yang berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau panutan tertinggi bagi kehidupan manusia. Falsafah adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni.
Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya. Keempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, Dun Sanak Pandangan dimanapun Anda berada, kita kembali ke perbincangan kita dalam kearifan lokal Minangkabau pagi hari ini dengan topik yang saya pikir ini penting sekali kita ketahui sebagai orang Minang, karena memang konsepsi dasar adat Minangkabau ya. Ya, topik kita adalah kearifan lokal dalam adat nan ampe. Apa itu adat nan ampe? Seperti jelaskan Pak Tuanku tadi, ada adat nan sabana adat, ada adat yang diadatkan, ada adat istiadat, dan ada adat netra adat gitu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan juga adat nan sabana adat itu ada 5 juga ternyata, 5 kali 2 jadi 10, yaitu sopan jo santun, hino jo malu, baso jo basi, erian jo gendang, dan tarati jo sitinah. Begitulah Emak ya. Oke, baik. Sepertinya kita juga akan sebentar Mak ya untuk lanjutkan. Ini telepon masuk. Boleh. Nah, oke, kita coba terima. 812414 Anda ingin bertanya silahkan ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cia. Iya, Pak Sultan Pamenan. Silakan Pak Sultan. Assalamualaikum, Mak Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Pamenan. Jadilah Mak Tengku. Kamu sedikit terso-raso ketika kata Mak Tengku tadi. Sesuai je pertanyaan Pak Ilham tadi. Jadi di zaman kini sebenarnya Mak Tengku bukan tu adat tidak dibawakan. Iya. Kali pertama adat itu kan babua mati, jo babua sentak. Iya. Tapi dia awak lah terpengaruh di zaman nan global, zaman tukar-tukar namanya. Dan sabut irang ini zaman lah maju kan itu. Jadi kalau kini kau awak tentu kau nak tahu tentu kuat bertanya. Betul. Kau nak pandai tentu kuat baguru. Jadi kini kau orang kau bertanya ya baguru kau lah banyak kini kau nan malih ya. Iya. Jadi hanya nak tahu tetapi pura-pura tahu. Iya. Hanya nak pandai pura-pura pesan siang kan itu. Iya, betul. Jadi nang sabana-bananya kan itu. Kalau ada nang turun-temurun tu batu bana gini kau sesuai bana jambo gini tu masalah. Taruh dia dalam Minangkabau kan. Jadi kau tak tahu kau bertanya malih. Malih bertanya ke mama. Malih bertanya gini ko bahan nancak bahan elok gini ko cara awak alik baralik di Minang ko. Itu dia adakan bapa sambahan lah kata-kata orang apa itu. Betul. Ado alik, ado pangka. Iya. Jadi sebagian kini ko dari keluarga awak ko kan bahan nan terjadilah. Jadi nang zaman dulu tu biasalah. Iya. Jadi sesuai je kata-kata orang ko undangnya kan ada tu. Panakiak pisar serawi, batu kek, batang kilap, lintah buang saludang ambil senyiru. Kota Titiak dijadikan lawit, Takapa dijadikan gunung alam Takambang jadi guru. Iya. Jadi kalau diambil gini kau secara ubah guru Jawa Raja tu, kau usul kau mak tuan kuah. Iya. Di sekolah-sekolah kini diadakan gini kau bab namanya. Iya. Cara alam Minangkabau kau. Jadi tidak dikaji saja di usul jasa tu. Secara kini kau hidup bermasyarakat saja kini kau lah tahu kini kau syukur rambut sebenarnya. Iya. Betul. Itu. Ya sekian saja Mak Tengku. Jadi Iya, makasih Pak Sultan Pamenan. Kata orang kini tu kau setik gawa sembang salah kau beri maaf Mak Tengku. Insyaallah. Terima kasih Mak Tengku. Ya, sama-sama Pak Sultan Pamenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sultan Pamenan di Lubuk Minturun. Wah, ini 2 orang Lubuk Minturun ya, Mak ya. Jadi Pak Ilham juga katanya di sekitaran Lubuk Minturun itu. Alhamdulillah. Memang Lubuk Minturun termasuk negeri tua juga nih. Iya betul. Kota Tengah. Kota Ya? tua tuh di Lubuk Minturun. Iya betul ya. Baik, ya, terima kasih Pak Sultan Pamenan. Usulannya BAM
dihidupkan lagi ya. Pak Ilham tadi sekolah adat bahkan. Nah, ini menarik sekali. Baik, mudah-mudahan banyak nih orang-orang yang berpikir seperti Amin, mudah-mudahan. Jadi makin iya. banyak yang berpikir ke situ, tergerak untuk melakukan sesuatu ya. Oke. Baik, Mak Tengku, ada yang ditanggapi Mak Tengku? Iya, sepakat dengan Pak Sultan Paminan. Baguru itu atau baraja itu kalau perintah agama sejak dari ayunan sampai liang lahat. Tidak ada batas waktunya. Kalau sekolah mungkin ada waktunya, sekolah 6 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Itu batas waktu masuk ke sebuah lembaga sekolah. Tapi namanya baraja, menuntut ilmu itu dari lahir sampai liang lahat, tidak ada batasnya. Dan mudah-mudahan apa yang disebut Pak Sultan Paminan itu jadi pikiran bersama kita, Pak, agar pembelajaran adat Minangkabau itu menjadi keinginan bersama masyarakat, sehingga warisan itu tidak hilangnya. Kekayaan yang diwariskan nenek moyang tidak hilang. Bos sepakat. Mudah-mudahan ada jalannya nanti. Mudah-mudahan ungkapan yang disadur Pak Sultan Paminan tadi tidak terwujud ya Mbak ya. Nah, kini petang-petang. Nah, ada itu biar dulu ya kan gitu ya Mbak ya. Kini loh. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi di Minangkabau ini ke depannya. Amin. Baik Mak, kita kembali ke perbincangan kita, ada kearifan lokal dalam adat dan ampe ya. Baik, Mak tadi sudah jabarkan ada 5 kali 2 ya, 10 apa istilahnya, semacam sikap dan perilaku dari adat dan sabana adat ini ya. Nah, betul. Tapi gini Mak, ini kan sepertinya merujuk kepada nilai-nilai yang Mak bilang tadi secara otomatis. Betul. Kalaulah boleh kita pertajam atau kita simpulkan, dititipkan Tuhan gitu ya Mak ya. Betul sekali, betul. Sifat-sifat yang dititipkan, dan mungkin kalau kita tarik hulu lagi, sifat-sifat yang merupakan cerminan sifat Tuhan gitu ya Mak. Betul. Dan Tuhan pernah mengatakan, aku akan menciptakan makhluk itu dengan wajahku. Wajah itu artinya adalah perform beliau. Ya. Nah, performnya itu yang 10 tadi, itulah yang jadi identitas manusia yang beradat gitu ya. Itu dia sopan santun. Nah, namun saya pernah juga dengar Mak, kalau adat dan sabana adat itu ternyata ada juga yang mengatakan begini. Contohnya air membasahi gitu ya, api membakar angin mendinginkan gitu ya, dan sebagainya. Artinya itu yang dari alam. Nah, ini gimana nih Mak hubungannya dengan ini? Iya, mungkin membacanya yang perlu diluruskan. Adat dan sabana adat itu adat air yang membakar, air yang membasahi, adat api membakar. Itu maksudnya adat dan sabana adat itu sesuatu yang otomatis, sesuatu yang sunatullah kalau bahasa agamanya. Sunatullah. Sesuatu yang sudah digariskan Allah ya. Digariskan Allah akan terjadi demikian. Nah, kalau api itu sunatullahnya membakar, air itu sunatullahnya membasahi. Nah, adat dan sabana adat bagi manusia itu idealnya juga begitu. Ketika berhadapan dengan orang, dia otomatis, kalau ini orang tua dia hormati, kalau ini yang lebih kecil dia sayangi, dia santuni. Nah, kemudian dalam berkata-kata dia bertarati atau beretika, kemudian runtut dan seterusnya. Dia menjalankan semua sikap yang dianggap baik bagi orang banyak, bukan sikap yang maunya sendiri atau sikap yang enak bagi dia sendiri. Lama bagi dirinya, bagi orang lain mungkin tidak. Harusnya lama di awak ketujuh di urang. Nah, itu buah dari 10 bentuk sikap tadi itu. Ya, dia melakukannya dengan enak, orang yang memandangnya juga nyaman. Nah, begitu barangkali Bung Adit. Jadi adat api membakar itu sebenarnya adalah analoginya bahwa manusia yang beradat itu seperti api yang membakar, seperti air yang membasahi. Artinya ketika orang berlaku sesuatu kepada dirinya, dia akan membalasnya dengan perilaku yang lebih baik, yang lebih sempurna, begitu. Begitu Bang Adit. Jadi adat itu
otomatis. Kalau ia membakar itu otomatis, api itu otomatis membakar, air itu otomatis membasahi. Baik. Ini analoginya ini. Analogi alam ya, Mak ya. Analogi alam. Jadi bukan berarti adat api membakar, air membasahi. Belajar fisika gitu di adat rumah. Mungkin saya tertarik ke istilah yang Mak pakai di awal tadi, bisa disimpulkan bahwa adat sunadat itu sunnatullah. Sunnatullah. Gitu ya, Mak, ya. Iya, betul gitulah. Bahwa sunnatullahnya api itu mau membakar, sunnatullahnya air itu membasahi, Iya. sunnatullahnya manusia itu harus sopan jasantun. Nah, Betul. gitu ya, Mak ya. Kalau dia punya perasaan dan pikiran, maka dia akan sopan jasantun. Kemudian dia merasa punya rasa dihina dan dia punya rasa malu, Iya. punya Basa-basi, iya. punya Yang kemampuan digendeng. gendeng dan batarati dan basitina. Itulah manusia. Itulah Ketika manusia di luar yang- itu, ketika dia di luar itu dia sudah kiamat. kita kiamat ya. Ketika sebuah masyarakat tidak lagi punya Oke. sopan santun, hino malu, Baso basi. tidak punya air yang gendeng, tidak punya tarati lagi, dia bukan masyarakat yang baik lagi, dia sudah masyarakat dalam suasana kiamat. Kiamat. Begitu. Halusnya ya, Mak. Iya. Dengan memakai istilah kiamat saja itu udah halus. Gitu. Iya. Tidak Kiamat itu sangat netral, Sangat bahasanya. netral bahasanya. Tidak mengatakan masyarakat yang kacau, Iya, tidak iya, mengatakan iya, orangnya mohon maaf dalam tanda petik tidak lagi berakal. Kan? Iya, iya. Kiamat nih orang nih. Kiamat, iya. Tidak malu lah, tidak sopan, dan lah, uniknya- sopan santunnya lah. Kalau kiamat. Dan uniknya bahasa istilah kiamat ini dengan walaupun bahasa kosakata berbeda, seluruh manusia memahami gitu ya, Mak ya. Betul. Dan orang tidak merasa terendahkan dengan kata-kata itu. Kiamat ya, baik. Tidak pemalu sopan itu Kiamat, kiamat. iya, iya. Begitu sebenarnya. Menarik sekali ya, begitu sopannya ya untuk menyatakan satu yang tidak baik pun dengan sopan santun. Iya, iya. Aduh. menarik sekali. Apa salahnya dikatakan Iya. bahwa kalau manusia sudah tidak punya sopan santun, sudah kacau, udah hancur itu. Tidak ada kata-kata hancur, tidak ada kata kacau, tapi kiamat. Kiamat ya. tuh begitu tenang terdengarnya. Tinggal kita introspeksi aja gitu ya, Mak ya. Bagian dikatakan kiamat, introspeksi aja gitu ya, Mak ya. Jadi dia tidak diberi malu, tapi dia harus introspeksi diri gitu ya, Mak Iya, ya. bayangkan sebuah kampung atau sebuah RT misalnya terjadi heboh, kisruh segala macam. Katakanlah tidak muncul lagi yang 5 ini gitu ya, Mak iya, ya. ketika sopan santun tidak ada lagi di sana, Iya. kita hereng gendeng tidak lagi ada di RT itu, Basa-basi. basa-basi sudah hilang, maka orang tidak mengatakan RT itulah hancur adanya, bukan, Iya, orang mengatakan alah kiamat. Kiamat. Luar biasa. Dan kata-kata itu mudah dipahami dan orang tidak merasa terhina. Orang langsung introspeksi kiamat negara iwak mah. Iya. Begitu. Apa kearifan yang saya lihat di sini, Mak, bahwa untuk menyatakan yang buruk sekalipun nenek moyang mengajarkan dengan kalimat-kalimat yang santun gitu ya, Yang Mak, ya. halus dan Yang santun halus dan sekali. santun, iya. Oke, Dusana Padangga, tadi sepertinya ada yang mau bergabung di 08166092440, silahkan. Karena tadi pembicaraan kita lagi susah motongnya ya. Baik, di 08166092440. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau ini saya hafal sekali suaranya, Pak. Hai. Pak Rizal Koto, silakan Pak Rizal. Silakan. Sekolah setahun, Mama. Setahun ya. Tahu enggak bersebut. Aku yo lain lo apanya, Pak ya. Gaya bahasanya. Silakan. Jadi kalau lah setahun juga agak lama. Dalam banyak terkumpul ya, Pak. Iya. Silakan Pak Rizal. Iya. Inggo pembahasan ini tadi inggo terati, Mas. Iya, Terati iya. Jo Sitinah ya. Iya. Satu tina. Hmm. Jadi pendek aja, Mas. Karena waktunya pendek loh, Mas. Iya. Biasanya orang mengatakan tarati itu balelo bakorina. Itu apa Iya. masih, Mas? Malelo bakorina. Nah, iya. Iya. Kamu gak kurang paham balelo bakorina, Mas. Iya, iya. Nah, yo kalau kode pakai tahun baru nih, Mas. Baik. Ya itu ya, Mas. Ya, baik. Pak Rizal. Karena waktu seketik lah. Iya, betul.
betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nanti gendang namanya mak. Betul. Dia waktu ras ketek kok. Nggak itu bu. Kan pemain di situ Raso aja. Raso aja Pareso luar biasa. Silakan mak. Iya, ada uraian tentang tarati itu tentang balelo bakurena. Jadi ini jabaran dari tarati itu. Tarati itu bukan tertib ya. Tarati itu bahasa Minang untuk etika. Etika. Tidak sepanjang itu. Etika itu bagaimana ya? Tata laku. Jadi kurenah itu kan perilaku yang terjaga, yang harusnya terjaga. Jadi tarati itu bagaimana langkah tindakan sikap seseorang dalam memasuki sebuah arena. Batarati itu mulai dari berjalan, berdiri saja ada taratinya, meletakkan tangan itu di samping, di dada, di pinggang atau di punggung, itu ada taratinya untuk setiap peristiwa. Tagak sih ada taratinya. Makanya ada sumbang 2 baleh untuk menjelaskan tarati itu. Sumbang duduk, sumbang tagak, sumbang berjalan, dan seterusnya ya, 2 baleh sumbang. Nah, balelo bakurenah itu saya memahaminya Pak Rizal, bagaimana setiap kurenah atau setiap tindakan seseorang itu dalam koridor yang bisa diterima oleh orang lain. Itulah yang dikatakan batarati. Yo tarati yang aku pajan ndak batarati mah. Ya. Ada istilahnya jang pinte segala macam, anak-anak yang seseorang yang memintasi pembicaraan orang yang sedang berjalan, pembicaraan orang yang tidak pada tempatnya dia masuki. Nah itu tidak bertarati, tidak batarati kata orang Minang. Nah itu yang dapat saya jabarkan Pak Rizal tentang balelo bakurenah. Lelo itu susah mencari bahasa Indonesianya. Ya berurutan atau berbatas, ada batas-batasnya, ya, ada ukurannya. Barangkali itu sementara Pak Rizal. Baik, teman-temanku terima kasih, dan juga Pak Rizal terima kasih, luar biasa sekali perbincangan kita. Saya senang sekali, bahagia sekali hari ini Mak, karena begitu terstrukturnya pembicaraan kita gitu ya, dan begitu mengalirnya. Baik ya Mak, tanpa terasa juga kita sudah sampai di ujung pembicaraan ya Mak ya. Kita baru sampai di adat dan sabana adat. Ini sepertinya juga butuh seri yang lumayan banyak. Iya, kita belum sempat mendalami satu persatu butir yang 10 tadi itu. Iya, ini kesopan santun aja kita belum masukin ya Mak ya. Oke. Baik Mak, kalau begitu insya Allah pekan depan ya Mak ya, Mak tetap sehat walafiat ya, diberi panjang umur, berkekuatan seperti doanya Pak Ilham, Pak Peminan, Pak Rizal ya. Tetap bersama kita dan kita akan ulik terus Mak, sampai nanti muncul. Jadi kalau sekarang mengatakan perempat surau perempat, besok sekolah adat perempat. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan saudara pendengar, sampai di sini dulu acara Kearifan Lokal Minangkabau kita pada hari ini. Sengaja tidak saya minta kesimpulan karena ini masih gantung ya Mak ya. Kita akan lanjut minggu depan ya bersama temanku. Ya, terima kasih atas dengarnya, dan juga terima kasih untuk Pak Ilham, Pak Stan Peminan, dan juga Pak Rizal Koto. Ya, sampai jumpa di minggu depan insyaallah masih dengan Mak Tongko Mukudun dalam Kearifan Lokal Minangkabau, dan masih lanjutan dari Kearifan Lokal dalam adat nan ampe. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4